Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalo Ramzis dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan menyampaikan paparan dari hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Kenyamanan Jalur Pedestrian Berdasarkan Persepsi Pejalan Kaki, Studi Kasus di Kawasan Bundaran Tugu Kris, Kota Jambi. Berikut beberapa fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, Indonesia mendapat predikat buruk dalam kualitas pedestrian. Yang kedua, penyediaan prasarana transportasi lebih berorientasi kepada moda transportasi dan mengabaikan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki. Yang ketiga, Kota Jambi seperti kota lainnya memiliki berbagai masalah yang kompleks. Salah satunya dalam segi kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat, adanya indikasi penggunaan jalur pedestrian yang tidak maksimal pada kawasan studi. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, mengidentifikasi kesesuaian kondisi fisik jalur pedestrian dengan standar yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja dan harapan dari faktor kenyamanan jalur pedestrian berdasarkan persepsi pejalan kaki. Ruang lingkup makro wilayah penelitian berada di Kota Jambi, dan ruang lingkup mikro wilayah penelitian berada di kawasan Bundaran Tugu Kris, yang dibagi menjadi 4 segmen. Pada penelitian ini menggunakan variabel dari faktor kenyamanan. Faktor tersebut antara lain, yang pertama sirkulasi, yang kedua iklim, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat fasilitas, yang kelima keamanan, yang keenam kebersihan, dan yang ketujuh keindahan. Metodologi. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan 4 metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi lapangan, yang kedua kuesioner, yang ketiga wawancara, dan yang keempat dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis analisis. Yang pertama, analisis identifikasi kondisi fisik, yang kedua, analisis validitas dan reliabilitas, yang ketiga, analisis performance analysis. Gambaran umum wilayah penelitian. Pola penggunaan lahan pada wilayah penelitian ini didominasi oleh wilayah perkantoran. Wilayah penelitian ini merupakan kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi. Selain itu, terdapat pengelola penggunaan lain, antara lain perdagangan, sarana kesehatan, dan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan pada jalur pedestrian. Yang pertama, jalur pedestrian yang seharusnya berguna untuk pejalan kaki digunakan untuk berdagang oleh para PKL. Yang kedua, penyempitan pedestrian. Yang ketiga, permukaan jalur pedestrian banyak yang rusak dan berlubang. Yang keempat, masih kurangnya lampu penerangan jalan. Analisis identifikasi kondisi fisik. Yang pertama, aspek penempatan. Berdasarkan hasil observasi dan overlay, didapat bahwa seluruh jalur pedestrian sudah sesuai dengan standar penempatan. Yang kedua, dimensi lebar. Berdasarkan hasil observasi, didapat bahwa rata-rata jalur pedestrian sudah memenuhi standar lebar jalur, yaitu memiliki lebar di atas 2 meter. Namun terdapat bermasalah pada beberapa jalur, terutama pada segmen 1, di mana lebar jalur hanya 1 meter. Aspek perkerasan. Terdapat beberapa masalah pada aspek ini, yaitu berupa jalur pedestrian yang berlubang dan permukaan yang terlepas. Terdapat pada segmen 1 dan segmen 3. Aspek jalur pemandu. Belum semua jalur pedestrian diakomodasi oleh jalur pemandu, hanya 50% saja. Aspek fasilitas penyeberangan. 3 dari 4 segmentasi jalan di kawasan Bundaran Tugu Kris Cikinjai sudah diakomodasi oleh fasilitas penyeberangan, diletakkan pada potensial kerjakan. Aspek saluran drainase. Seluruh jalur pedestrian sudah diakomodasi oleh saluran drainase, dengan jenis saluran drainase tertutup. Jalur hijau. Seluruh jalur pedestrian sudah diakomodasi oleh jalur hijau. Jenis pohon yang ditanam adalah pohon peneduh, berupa pohon akasia atau pohon tanjung. Namun terdapat beberapa masalah, yaitu terutama pada segmen 1, yaitu berupa pohon yang menghalangi jalur pedestrian. Uji validitas. Instrumen dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, semua instrumen dikatakan valid karena R hitung lebih dari 0,195. Uji reliabilitas. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable apabila nilai Crown Batch alpha lebih dari 0,6. Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas, didapatkan nilai Crown Batch alpha antara variabel kinerja dan harapan, yaitu 0,956 dan 0,986. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut valid karena nilai Crown Batch alpha-nya di atas 0,60. Analisis IPA atau Important Performance Analysis. Tahap pertama dari analisis IPA ini adalah menentukan kesesuaian kinerja dan harapan.
Dari tabel nilai kesesuaian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa diperoleh nilai rata-rata tingkat kesesuaian dari gabungan semua aspek dan indikator adalah sebesar 67,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pejalan kaki belum merasa puas terhadap kondisi existing dari jalur pedestrian. Tahapan selanjutnya dari analisis IPA adalah melakukan pemetaan dari nilai kinerja X dan harapan Y. Dari hasil tersebut, maka akan terbentuk sebuah metrik yang terdiri dari 4 bagian, yang masing-masing kuadran menggambarkan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil dari diagram Kartesius ini, didapat 4 kuadran. Kuadran A, variabel yang termasuk di dalamnya adalah kondisi saat hujan, kebebasan bergerak, akses bagi pengguna berkebutuhan khusus, kondisi perkerasan pedestrian, dan kondisi permukaan pedestrian. Pada diagram Kartesius ini, kuadran A merupakan kuadran yang paling diutamakan untuk dilakukan pembenahan. Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan identifikasi kondisi fisik, didapat kesimpulan bahwa kondisi fisik jalur pedestrian belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua, berdasarkan analisis IPA, dapat ditarik kesimpulan bahwa pejalan kaki belum merasa puas terhadap kondisi atau faktor kenyamanan yang ada di sepanjang jalur pedestrian. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan pelebaran jalur pedestrian yang belum sesuai dengan standar. Yang kedua, melakukan perbaikan pada perkerasan jalur pedestrian yang rusak. Yang ketiga, menambah jalur pemandu. Yang keempat, menganggarkan pembuatan fasilitas penyeberangan kepada segmen jalan yang belum mempunyai fasilitas penyeberangan. Yang kelima, koordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memonitoring pohon yang menghalangi pedestrian. Yang keenam, pembuatan shelter. Yang ketujuh, mengalokasi PKL yang melanggar zona berdasar.